Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat mahasiswa, keluarga mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, yang kami hormati Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, keluarga mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, yang kami hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Sastra Jepang, keluarga mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, yang kami hormati Ketua Panitia Kuliah Umum Olimpiade Tokyo 1964 sebagai momentum perubahan masyarakat Jepang. Yang kami hormati Ketua-Ketua Lembaga di Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Yang kami hormati Ketua-Ketua Lembaga dari Himpunan Mahasiswa Sastra Jepang se-Indonesia atau yang mewakili. Yang kami hormati Ibu Susi Ong, PhD, selaku yang akan membawakan materi pada kuliah umum hari ini. Yang kami hormati Rudi Yusuf, SS MPhil, selaku moderator, serta peserta kuliah umum Olimpiade Tokyo 1964 sebagai momentum perubahan masyarakat Jepang yang kami cintai dan kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridhonya, kita dapat berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam rangka menimba ilmu melalui kegiatan kuliah umum sejarah Jepang hari ini, hari Sabtu tanggal 7 Agustus tahun 2021. Meskipun dilaksanakan secara online, mengingat kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Sebelumnya, kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada seluruh peserta yang bersedia dan telah menghadiri kuliah umum pada hari ini. Kegiatan kuliah umum ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas yang juga dikenal dengan Himaspa KM FIB UH ini diharapkan dapat meningkatkan kreativitas para anggota, serta mampu menjalin hubungan silaturahmi antar anggota Himaspa KM FIB UH. Juga dengan pemerhati dan pembelajar bahasa, sejarah, dan budaya Jepang, serta masyarakat secara umum. Adapun tema kuliah umum hari ini yaitu Olimpiade berikut merupakan susunan acara kuliah umum pada hari ini. Pertama, pemutaran video yang telah berlangsung. Kedua, pembukaan yang sementara berlangsung. Ketiga, laporan ketua panitia. Keempat, sambutan-sambutan. Kelima, foto bersama. Keenam, pembacaan doa. Ketujuh, pemaparan materi sekaligus sesi tanya-jawab. Dan yang terakhir, ada games dan penutup. Bersama saya Alia selaku MC yang akan memandu acara kuliah umum hari ini hingga baik, akan mendengarkan laporan Saudara Andi Tentrimuji selaku Ketua Panitia Kuliah Umum hari ini. Kepada Saudara, dipersilakan. Baik, yang terhormat Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kemitraan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, yang terhormat Ketua Departemen Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, yang terhormat Ketua Maparwa KMFIB UH, yang terhormat Ketua BEM KMFIB UH, dan yang terhormat Bapak Rudi Yusuf SS MPhil selaku moderator dan Ibu Susi Ong PhD sebagai pemateri hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para panitia atas kerja kerasnya sehingga kegiatan ini dapat berlangsung. Kepada para pengurus, warga maupun senior-senior kami, Kakak Reza Rustam atas bimbingannya,
kepada para media partner dan sponsor atas kerjasamanya, serta para undangan dan peserta yang telah hadir pada hari ini. Kuliah umum ini merupakan salah satu program kerja dari Divisi Pendidikan dan Kaderisasi Himaspa KM FIB UH yang kami panitianya dibentuk pada tanggal 7 Juni 2021 berjumlah 28 orang. Kami panitia melihat bahwa euforia Tokyo Olympic 2020 ini sangat menarik, sehingga kami kemudian mengangkat tema Tokyo Olympic 1964 sebagai salah satu cara melihat sejarah Jepang pada saat itu. Kami panitia berharap para peserta dapat mendapatkan ilmu dan pengetahuan baru, dan saya mewakili panitia mengucapkan mohon maaf atas sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang berlangsung selama kegiatan ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himpunan Mahasiswa Sastra Jepang, Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Kepada Saudara Muhammad Azwar Alwi, kami persilakan. Ya, baik. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kemitraan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Yang terhormat Ketua Departemen Sastra Jepang Universitas Hasanuddin. Yang terhormat Ketua BEM Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Yang terhormat Ketua Maparwa Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Yang terhormat para ketua lembaga yang hadir dalam kegiatan hari ini, serta yang terhormat kepada Rudi Yusuf Sensei selaku moderator dalam kegiatan ini, dan yang terhormat dan terima kasih kepada Ibu Susiong PhD yang telah bersedia untuk mengisi kuliah umum hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman panitia pelaksana atas usaha dan kerja keras teman-teman lah sehingga kegiatan ini dapat terrealisasikan, serta seluruh stakeholder yang turut membantu dalam kegiatan pada hari ini. Ya, jadi sedikit informasi, jadi kuliah umum pada hari ini merupakan kegiatan terakhir pengursan Himpunan Mahasiswa Sastra Jepang UNHAS. Himaspa sendiri merujuk ke beberapa tahun ke belakang, lebih berorientasi pada praktik-praktik kebudayaan Jepang. Sehingga kegiatan kuliah umum seperti ini cukup jarang diadakan sebelumnya. Kalau tidak salah terakhir diadakan 3 tahun yang lalu. Ya, kemudian mengenai tema, saya pikir tema yang diangkat pada webinar hari ini menarik. Bagaimana mengupas kembali peristiwa Olimpiade Tokyo 1964, mengingat saat ini juga tengah berlangsung Olimpiade 2020 di Tokyo. Bagaimana merefleksikan peristiwa besar yang sama di tahun yang berbeda, di mana kemudian Olimpiade 1964 ini menjadi momentum perubahan Jepang yang tentunya akan dikupas tuntas oleh pembicara nantinya. Kemudian saya berharap webinar ini menambah ilmu dan wawasan kita semua, serta untuk teman-teman yang tingkat akhir mungkin penelitiannya memiliki relevansi dengan tema ini dapat bermanfaat. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke MC. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Azwar Alwi atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Kepada Saudara Fahmi Soekarta, kami persilakan.
UHA, teman-teman ketua lembaga lingkup KMFIB UHA, serta yang saya banggakan teman-teman panitia kuliah umum pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada siang hari ini kita bertemu di dalam forum Zoom kuliah umum yang diadakan oleh teman-teman Himaspa KMFIB UHA. Dan juga pada siang hari ini kita bertemu dengan Bapak Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kemitraan kita yang baru. Semoga Bapak dan teman-teman dari setiap lembaga di lingkup KMFIB UHA dapat bersinergi ke depannya demi terwujudnya cita-cita dan harapan dari masing-masing lembaga dan bidang kemahasiswaan itu sendiri. Pembahasan pada webinar yang diselenggarakan oleh teman-teman Himaspa bertema Olimpiade Tokyo 2020. Dan tema dari webinar sendiri, bagaimana Olimpiade Tokyo 1964 menjadi momentum kebangkitan masyarakat Jepang. Ada hal unik pada saat Olimpiade Tokyo 57 tahun silam ya. Berpartisipasinya kontingen Indonesia. Tapi sekarang kita menyaksikan sendiri beberapa atlet membawa pulang medali emas, perak, dan perunggu. Semoga webinar pada siang hari ini atau pada hari ini dapat menambah wawasan kita semua dan dapat berjalan lancar dan tanpa ada gangguan. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sepakat jalan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Fahmi Soekarta atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan dari Ketua Departemen Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin kepada Bu Meta Sekar Puji Astuti, SSMA PhD. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di siang hari ini. Minasan konnichiwa. Dan terima kasih kepada Bapak Wakil Dekan 3 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, Bapak Dr. Kaharudin M. Hum. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Susi Ong Sensei PhD yang bersedia menjadi pembicara di kuliah umum kali ini, dan juga kepada kolega saya Bapak Rudi Yusuf SSM Phil. Dan terima kasih kepada panitia karena saya diperkenankan untuk memberikan sambutan dalam acara ini. Saya sangat bangga sekali dengan hasil kerja Himaspa, Fakultas Himpunan Mahasiswa Sastra Jepang, Universitas Hasanuddin. Ini merupakan sebuah kerja keras yang luar biasa karena sampai last minute atau detik-detik terakhir pesertanya yang mendaftar sampai 871 orang. Ini hal yang sangat luar biasa sekali. Saya sudah melakukan beberapa kali webinar, tapi peserta sampai 800 orang itu sangat jarang ya. Kemudian saya juga lihat pesertanya sekarang adalah sekitar hampir 500 peserta. Ini adalah suatu prestasi yang luar biasa karena di era pandemi ini segala sesuatu kita bisa belajar melalui segala berbagai macam platform. Dan ini selamat untuk panitia dan juga kepada anak-anak saya di Departemen Sastra Jepang Universitas Hasanuddin. Selamat dan semoga bisa menjadi pembelajaran yang baik nanti selama kuliah umum berlangsung. Dan untuk tema hari ini sangat menarik ya, Olimpiade yang sebenarnya hampir mirip-mirip berapa tahun yang lalu ketika pandemi belum ada, waktu itu 2020 kalau tidak salah bulan Maret. Saya mengangkat tema Olimpiade ini dan waktu itu di depan kelas saya mengatakan bahwa kemungkinan besar Olimpiade
akan dibatalkan atau ditunda. Ternyata itu yang terjadi dan kemudian Olimpiade 2020 kemudian dilangsungkan pada 1 tahun sesudahnya. Jadi waktu itu saya bilang, saya pikir kita tidak tahu apakah itu dibatalkan atau ditunda. Ternyata ditunda. Dan bicara mengenai Olimpiade merupakan salah satu prestis khusus bagi Jepang karena pada waktu itu adalah berhasil menunjukkan sebagai negara modern yang sukses dengan salah satunya adalah menunjukkan Shinkansen itu yang dioperasikan untuk menyambut Olimpiade 1964. Dan tahun ini juga Indonesia juga mengukir sejarah baru dengan mendapatkan medali emas di bidang olahraga badminton. Itu juga merupakan hal yang luar biasa dan merupakan hiburan di antara kesedihan-kesedihan yang sedang berlangsung pada saat ini. Oke, saya tidak berlama-lama, hanya sedikit tadi kita melihat bagaimana suasana Museum Perdamaian di Hiroshima. Kita diingatkan bahwa pada tahun 1945 itu terjadi pemboman di Hiroshima, ya, bom atom yang ada di Hiroshima dan Nagasaki, merupakan hari yang sangat bersejarah bagi seluruh dunia, ya. Dan setiap tahun itu mestinya tanggal 6 Agustus kemarin itu sebenarnya di Hiroshima ada upacara khusus untuk mengenang peristiwa itu, tapi karena mungkin pandemik sehingga dalam 2 tahun ini acaranya mungkin berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Jadi saya tidak akan berlama-lama. Jadi sekali lagi terima kasih untuk partisipan yang ada di sini dan juga seluruh pembicara cuma satu, Susi Sensei. Terima kasih atas kesediaannya sekali lagi dan juga panitia yang sudah bekerja keras. Saya mengucapkan selamat dan semoga ini menjadi satu bagian bagaimana caranya kita memberikan pesan-pesan perdamaian bagi seluruh dunia agar hubungan Indonesia-Jepang juga semakin baik di masa mendatang dan menjadi bagian pembelajaran kita. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada MC. Baik, tadi merupakan sambutan dari Ketua Departemen Sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Kepada Meta Sensei, kami ucapkan terima kasih. Sambutan terakhir sekaligus membuka kuliah umum pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Kaharudin M. Hum, selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Kepada Bapak, kami persilakan. Mohon maaf, Bapak termute. Bisa tolong di-unmute? Ya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, Ketua Departemen Sastra Jepang, Ibu Meta Sekar Puji Astuti, SS, MA, PhD. Yang saya hormati narasumber, Ibu Susi Ong, para dosen Departemen Sastra Jepang yang saya hormati, yang saya banggakan, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, Ketua Maperwa Fakultas Ilmu Budaya, Ketua Himpunan Mahasiswa Sastra Jepang, adik-adik panitia yang saya hormati, adik-adik peserta kuliah umum yang saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat dan rahmat-Nya sehingga pada siang hari ini kita
dapat berkumpul dan hadir bersama-sama di aplikasi Zoom ini, walaupun kita berada di tempat yang berbeda-beda. Hari ini kita akan bersama-sama mengikuti kuliah umum yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada panitia atas kesempatan dan kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara kuliah umum ini. Saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada narasumber atas kesediaannya untuk berbagi ilmu dengan para mahasiswa, termasuk juga kepada kami semua, kepada dosen-dosen. Saya juga tak lupa memberikan apresiasi kepada Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya, Ketua Mapperwa Fakultas Ilmu Budaya, kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Sastra Jepang atas kesungguhan dan peran sertanya dalam mengawal, membina, dan memberi arahan kepada teman-temannya demi keberjayaan kegiatan kuliah umum ini. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Himpunan Sastra Jepang. Saya menyampaikan apresiasi karena walaupun dalam suasana pandemi COVID, adik-adik tetap berinisiatif menimba ilmu pengetahuan melalui kuliah umum ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan demi keamanan, kesehatan, dan kebaikan kita bersama. Saya harap agar semua bisa memetik ilmu sebanyak-banyaknya dari narasumber yang sebentar lagi akan tampil menyampaikan materinya. Semoga saja kegiatan kuliah ini terlaksana dengan baik, manis, sehingga Himpunan Mahasiswa Sastra Jepang tetap eksis dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Demikian sambutan saya, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Sabtu 7 Agustus 2021, kegiatan kuliah umum sejarah Jepang yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Sastra Jepang, Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, saya buka dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi sambutan dari Bapak Kaharudin. Kami ucapkan terima kasih. Agenda selanjutnya adalah foto bersama. Sebelumnya, kami meminta kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya. Mengingat jumlah peserta, maka foto bersama ini akan dilakukan dalam beberapa sesi pengambilan gambar. Baik, mungkin panitia bisa di-screenshot. Satu, dua, tiga. Next slide. Sekali lagi ditahan. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengaktifkan kameranya. Kita lanjut. Agar acara ini dapat berlangsung dengan lancar, tak lupa kita memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Saudara Muhaimin. Kepada Saudara Muhaimin kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala kita, bermunajat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Izinkan saya untuk memimpin doa secara Islam bagi yang Muslim agar kiranya mengikuti, dan mohon selainnya agar menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini di room Zoom ini kami hendak menyelenggarakan acara webinar sejarah Jepang dengan memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah semua itu nilai ibadah dan nilai ilmu bagi kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang Maha mempersatukan. Kami mohon kepadamu, janganlah Engkau biarkan kami ada dalam perpecahan. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Maha Pengampun segala dosa. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa-dosa para pejuang-Mu dan para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah yang Maha mengabulkan segala doa. Perkenankanlah doa kami dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan segera memasuki agenda kuliah umum pada hari ini, yaitu pemaparan materi sekaligus tanya jawab. Jika peserta memiliki pertanyaan, bisa langsung diketik di kolom chat. Di akhir sesi, 3 peserta dengan pertanyaan yang paling menarik dan berkesan akan mendapatkan hadiah. Sebelum masuk ke dalam sesi pemaparan materi, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan moderator kita pada hari ini. Beliau adalah Rudi Yusuf SSMPhil. Beliau kelahiran Ujung Pandang 11 November 1979. Beliau merupakan alma mater dari Universitas Gadjah Mada untuk program studi S1 jurusan Sastra Jepang. Beliau kemudian melanjutkan program master di Kanazawa University jurusan Antropologi Budaya. Beliau memiliki moto sabar, ikhlas, dan istiqomah. Kepada Rudi Sensei sebagai moderator, kami persilakan. Ya. Terima kasih banyak, Aliasang. Mohon izin, apakah suara saya terdengar? Kedengaran, Sensei. Oh iya, terima kasih. Minasang, konnichiwa. Ya, yang terhormat Bapak Kaharudin selaku WD3, yang terhormat Meta Sensei selaku Kadep Sastra Jepang Unhas, yang terhormat panitia dan pengurus Himaspa, dan juga yang kami hormati dan kami banggakan adalah Ibu Susi Ong. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum kami memulai, mohon izin membacakan CV ringkas dari Ibu Susi Ong PhD selaku pemateri kita hari ini. Jadi beliau adalah Ibu Susi Ong PhD, lahir di Bandung tahun 1966. Sempat beliau berkuliah di jurusan Sastra Jepang UI. Saat ini Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI.
tapi akhirnya S1 diselesaikan di Tokyo University of Foreign Studies, Fakultas Bahasa Asing. Selanjutnya tingkat master dan doktoral diselesaikan di Hitotsubashi University dengan spesialisasi kajian sejarah reformasi sosial di Jepang. Ya, jadi beliau pernah beraktivitas atau bekerja di Metro TV sebagai produser program di berita di Metro TV. Kesibukan saat ini beliau adalah pengajar di program studi kajian Jepang di Universitas Indonesia, khususnya bidang sejarah dan masyarakat Jepang. Karya beliau ada 2 yang saya lihat di sini. Sudah saya punya juga bukunya, terima kasih Ibu. Seikatsu Kaizen dan Shakai Kaizo. Ya, sebenarnya beliau sudah, saya lihat sudah banyak murid-murid beliau di sini, dan saya juga termasuk salah satu yang sangat-sangat mengagumi karya-karya beliau. Ya, jadi oke, lanjut dulu ke pengantar dari saya. Tadi teman-teman diajak untuk melihat video eksklusif dari Reza Sensei. Terima kasih banyak, itu luar biasa karena ini video eksklusif. Makanya tadi itu kami tidak mengizinkan untuk diambil gambar karena itu video eksklusif yang betul-betul diambil oleh Reza Sang di Hiroshima langsung. Ya, terima kasih. Nah, kenapa kami memulai dari situ? Karena persis 76 tahun lalu, ya, 6 Agustus Hiroshima diluluh lantakkan oleh bom. Itu luar biasa. Saya tadi baru melihat juga, itu luar biasa. Saya sedih sekali ya. Jadi itu tragedi kemanusiaan besar, meluluh lantakkan satu kota, bahkan hampir 50% meninggal. Selanjutnya 9 Agustus juga Nagasaki dibom. Jadi ada 2 kota dan itu representasi bahwa Jepang benar-benar hancur luluh lantak gitu. Nah, kemudian kalau kita tarik ke sekarang, ya persepsinya orang Indonesia atau orang awam Indonesia itu Jepang itu bisa maju, modern dan segala macam itu karena sudah dalam tanda petik sudah dari sononya gitu. Jepang kuat, disiplin dan segala macam citra-citra positif itu benar-benar kalau menurut saya dari yang saya pelajari selama ini itu masyarakat kita sangat-sangat berpikir Jepang itu sudah dari sononya gitu. Nah, ternyata dengan mengambil tahun 45 sebagai awal, ternyata Jepang hancur sama sekali. Kemudian menarik sekali, hari ini adalah bulan Agustus, hari ini juga masih berlangsung Olimpiade yang luar biasa, di masa pandemi masih didorong untuk dilaksanakan, itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Dan kalau kita bicara Olimpiade, ya kalau sudah masuk Olimpiade modern, tidak hanya sekadar kita berbicara siapa yang atau dalam bingkai olahraga saja. Ternyata Olimpiade adalah panggung menuju keluar, menunjukkan determinasi, menjadi anggota masyarakat internasional dan sekaligus ke dalam sebagai alat untuk merubah masyarakat dan segala macam. Nah, menarik sekali tema kali ini karena momentum di bulan 8 dan momentum Olimpiade itu kita dapat. Nah, selain sebagai panggung Olimpiade juga satu lagi yang saya hanya mengutip dari satu disertasi, Olimpiade itu satu lensa di mana kita, ya misalnya kita di sini itu tempat belajar kita gitu. Nah, cocok sekali rasanya dengan keahliannya Ibu Susi. Mohon kami dicerahkan bahwa Jepang itu bukan dari sononya seperti itu, dan ya barangkali lebih detail nanti diantar oleh Susi. Terima kasih. Baik, kami serahkan sepenuhnya ke Ibu Susi. Ya, baik, terima kasih Rudi Yusuf Sensei. Terima kasih dan selamat siang ya saya ucapkan kepada semua partisipan ya, terima kasih sudah hadir dalam acara hari ini.
Mungkin saya mulai dengan suatu pembukaan ya. Bidang studi saya adalah sejarah. Kalau kita di Indonesia kan kita menganggap bahwa sejarah itu kejadian di masa lalu. Jadi sebenarnya nggak begitu menarik gitu ya. Apa yang terjadi di masa lalu, tahun berapa, tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, apa yang terjadi, pelakunya siapa dan sebagainya ya. Sebetulnya esensi dari sejarah itu adalah perubahan. Ya, perubahan hidup manusia. Perubahan artinya beda ya. Kalau berubah kan dulunya begini, sekarang jadi begini. Dulunya hitam, sekarang jadi putih misalnya ya. Perubahan. Jadi apa yang kondisi kita sekarang ya, misalnya apakah kita sangat beruntung, hidup kita sangat nyaman, atau kondisi kita sangat mengenaskan misalnya. Kita sekarang seperti ini, dulunya belum tentu, kemungkinan besar dulunya sebaliknya. Jadi misalnya sekarang kita sukses, dulunya sebenarnya kita dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Atau misalnya dulu kita kondisinya tidak baik, sekarang kita menjadi kondisi hidupnya lebih baik. Saya kira teman-teman sekalian ya, termasuk adik-adik mahasiswa ya, mahasiswa kan sekitar umur 20-an gitu ya. Anda semua pasti merasakan ya, Anda sekarang nih ya, yang usia 20-an mahasiswa gitu ya, pasti cara berpikir dan sebagainya berbeda dengan ketika Anda SD. Ya, mungkin Anda sekarang pasti merasa, oh ya saya sekarang sudah menjadi lebih dewasa dibandingkan ketika saya SD. Itu pasti. Perubahan itu suatu keniscayaan ya. Nah, terhadap perubahan itu, siapa yang paling senang ya? Coba kita pikirkan. Yang paling senang adalah orang-orang yang tidak puas dengan kondisinya sekarang. Jadi misalnya seperti kita di Indonesia kan banyak ngomel, kenapa orang Indonesia tidak disiplin, infrastruktur Indonesia banyak tidak baik, itu orang Indonesia tidak disiplin dan sebagainya ya. Tapi kalau kita tahu bahwa sebetulnya itu bisa diubah, ya asal kita mau dan kita tahu caranya ya, kita bisa berubah. Wah itu bisa sangat menyemangati ya. Nah dari sinilah saya pikir saya sebagai pelaku studi Jepang, itu sejarah Jepang, mungkin bisa sedikit berkontribusi ya kepada teman-teman rekan-rekan ya sebangsa dan setanah air ya, dengan menceritakan bahwa dulu Jepang itu sebetulnya sama parah dengan kita. Infrastrukturnya juga kacau balau, sampah berserakan di mana-mana. Orang buang sampah sembarangan, kemudian tidak disiplin, ngaret gitu ya. Ngaret itu orang Jepang menyebutnya tuh gini, kalau kita ngaret tuh katanya jam karet kan, bisa lentur gitu ya. Orang Jepang tuh menerjemahkan secara harafiah katanya gomujikang, orang Indonesia tuh katanya gomujikang. Padahal dulu di Jepang itu ada istilah Yamato Jikang. Yamato Jikang, Yamato kalau kan itu istilah untuk Jepang. Yamato Jikang itu artinya ngaret ya. Jadi kalau katanya nggak kok telat kan Yamato Jikang bukan waktu barat gitu. Jadi sampai segitunya ya. Sekarang ini kalau saya bercerita ke orang-orang Jepang yang katakan lahir setelah tahun 1970 nggak ada yang percaya. Ya kaget semua. Kenapa? Ya karena mereka nggak pernah tahu ya. Dan namanya kebiasaan itu, syukan, kebiasaan itu dahsyat ya. Sekali kalau kita sudah terbiasa, kita akan menganggap itu lumrah dan kita menganggap itu dari sononya. Ya. Nah, itu sedikit pengantar ya. Jadi hari ini saya ingin membuka dengan ini. Saya sebenarnya menemukan, izin share screen ya. Saya menemukan suatu artikel ya. Maaf ya, ada. Saya boleh tolong dijadikan co-host ya supaya bisa share screen. Maaf. Ya, baik ya. Ya jadi saya tolong dijadikan co-host ya. Belum ya. Ya oke sudah ya. Oke. Saya jadikan co-host. Ini kebetulan ada. Saya cuma memperkenalkan judul saja ya. Ini judul artikel ilmiah ya, ditulis oleh seorang associate professor, Tokyo Olympic to Nihonjin no Identity. Jadi sampai segitunya judul ini saya kira dahsyat bagi saya ya. Penyelenggaraan Olimpiade Tokyo tahun 1964 dan identitas orang Jepang. Jadi penyelenggara itu sebetulnya peristiwa itu yang membentuk identitas orang Jepang sekarang. Ya, identitas apa? Kalau misalnya kita tanya pada orang Jepang, terutama yang generasi muda ya. Generasi muda mungkin sekitar umur 30-an, 40-an ke bawah gitu ya. Bagaimana menurut Anda masyarakat Jepang? Biasanya kalau misalnya dibandingkan dengan orang Indonesia, mereka pasti akan cerita, orang Jepang itu disiplin. Nggak seperti orang Indonesia katanya ya. Nggak pernah ngaret gitu ya. Sangat mentaati peraturan ya dan sebagainya ya. Pasti ngomong begitu, karena mereka akan sudah menganggap itu identitas orang Jepang gitu ya. Ya memang sudah dari sononya. Tapi ya ini saya kira seorang sejarawan ya, namanya unik ya, namanya Tokyo Shoichi. Kalau ada yang tertarik nanti saya kirim file soft copy ini ya. Jadi sebetulnya penyelenggaraan Olimpiade Tokyo itu sebenarnya menjadi suatu momentum untuk membentuk identitas orang Jepang. Nah, konkretnya gimana membentuknya itu dengan suatu tindakan. Tindakannya itu apa ya? Ini ada istilahnya dalam bahasa Jepang, Shuto Bika Undo ya. Jadi gerakan movement gitu, gerakan untuk memperindah
ibu kota. Jadi ibu kota Tokyo tuh ya sekarang kalau Anda nih kalau jalan-jalan ke Tokyo itu pasti terkagum-kagum, bersih, di sini teratur dan rapi gitu ya. Padahal dulu jorok ya. Asap terus polusinya luar biasa. Orang ngerokok sembarangan, meludah sembarangan di stasiun gitu, meludah sembarangan. Terus nggak ngantri gitu, begitu kereta datang, wah langsung tuh masuk. Dulu nggak ada jendela, katanya jendelanya nggak ada AC katanya, dulu nggak ada AC ya. Jadi kan panas, jendelanya dibuka. Jadi kalau terlalu penuh ya mau masuk ke dalam kereta, densya gitu dari pintu nggak bisa, masuknya dari jendela. Ada zamannya kayak gitu ya. Kemudian satu lagi, mana campaign-nya. Mana campaign ini sampai sekarang masih ada. Dan ini yang melakukannya bukan pemerintah pusat, Pemda, perusahaan, warga. Ya, mana campaign saya kira ini ego gitu, bahasa Inggris yang dibuat oleh orang Jepang ya. Mana itu manner ya. Saya kira teman-teman yang pernah ke Jepang tuh pas setelah pulang ke Indonesia pasti banyak ngomel, ih orang Indonesia nggak ada mannernya gitu ya. Apalah pokoknya ya gitu, kira-kira gitu, buang sampah sembarangan, nggak permisi, nyelonong aja misalnya. Orang Jepang tuh ada manner, orang Jepang tuh sangat sopan gitu ya. Kenapa bisa begitu? Karena ada mana campaign, ada kampanye, nggak tahu kampanye apa ya, kampanye sopan santun. Kalau saya boleh terjemahkan ya, jadi dikasih tahu gitu kampanye, tadi diajarkan gitu ya. Kalau lewat di depan orang harus permisi. Kalau mau telepon misalnya di dalam kereta, misalnya dalam gerbong kereta, kalau jangan terima telepon. Kalau terima telepon mulutnya ditutup gitu ya, jadi supaya nggak mengganggu orang lain. Ya, ini saya stop share dulu ya. Jadi ada artikel seperti ini ya. Nah, berikutnya saya masuk ke materi saya ya. Kemudian satu lagi kemarin malam ya saya minta panitia untuk membagikan link dari artikel yang ditulis dalam bahasa Inggris. Kalau dalam bahasa Inggris saya kira lebih banyak orang yang bisa membaca ya. Bahasanya itu artikel media massa gitu. Jadi tidak terlalu sulit ya. Jadi itu yang ditulis oleh orang Amerika, jadi mereka mengacu pada arsip gitu ya. Jadi mereka saya kira itu akan membantu mendukung argumen saya. Betapa Olimpiade Tokyo tahun 1964 itu telah mengubah Jepang gitu, mengubah Jepang sehingga forever gitu ya, sehingga Jepang tuh nggak balik lagi ke sebelum Olimpiade. Ya, kalau seperti kita mungkin ya ada yang mengatakan kalau ada misalnya kampanye disiplin nasional, oke kita disiplin, tapi setelah kampanye lewat gitu ya, berlalu balik lagi ya ke semulanya ya, misalnya buang sampah pada tempatnya disediakan tong sampah, oh yuk kampanye bersih kampus misalnya ya di Jakarta pernah ada, tapi setelah kampanye itu berlalu, rektornya nggak peduli lagi, mahasiswanya buang sampah sembarangan lagi. Tapi Jepang itu ya untuk setelah kampanye ini di tahun 1964 tuh change forever gitu ya, Jepang nggak balik lagi ke sebelum tahun 1964. Jadi sampai segitu dahsyatnya ya. Nah, ini jadi judulnya seperti sudah saya sepakati dengan panitia gitu, Olimpiade Tokyo 1964 sebagai momentum perubahan masyarakat Jepang ya. Nah, kita mulai ya, sebetulnya banyak yang sudah disampaikan oleh Rudi Yusuf Sensei tadi ya. Kesan umum masyarakat Indonesia tentang Jepang. Pasti bersih dan indah. Indah itu maksudnya di mana-mana, misalnya ada bunga, kebetulan juga 4 musim gitu ya, jadi bunga-bunga bermekaran, makanya orang Indonesia kalau ke Jepang tuh seneng banget foto gitu ya, fotonya banget pemandangan indah gitu ya. Kemudian teratur, kemudian masyarakatnya disiplin, ngantri misalnya ya, kalau naik kereta kan densya tuh pasti ngantri ya, ngantri, kemudian buang sampah di tempat sampah, kemudian sopan. Kemudian infrastruktur canggih, Shinkansen gitu ya. Karena Shinkansen itu dikebut ya untuk Olimpiade Tokyo 64. Sama seperti kita kalau di Jakarta, Jabodetabek itu ya, di Jawa Barat itu tol Cipularang ya, tol dari Jakarta ke Bandung itu dikebut ya untuk konferensi 50 tahun peringatan 50 tahun konferensi Asia Afrika ya tahun 2005 ya, dan kereta apinya datang tepat waktu. Wah, itu mengagumkan gitu. Nah, kenapa begitu ya? Saya kira umumnya kan orang Indonesia bertanya-tanya gitu, menganggap apa dari sononya? Apakah dari sononya? Sebentar ya. Ini yang maaf ya. Apakah dari sononya? Tidak. Ini yang ingin saya tekankan, tidak ya. Kalau saya katakan tidak, banyak teman-teman yang tidak percaya. Ya, karena kita di Indonesia udah terbiasa dengan entah kenapa. Aku yakin ya bahwa budaya itu nggak berubah. Suatu bangsa itu kalau sekarang positif gitu ya, sekarang hebat, emang dari dulunya hebat. Kalau ada bangsa yang sekarang kere, maka ini pasti dari dulunya kere, inferior gitu. Dan selanjutnya sampai selama-lamanya udah suratan takdir gitu, itu pasti inferior gitu ya. Ini pola pemikiran ini sebenarnya keliru ya. Ini yang saya ingin ubah. Ya, saya coba tadi sebenarnya di awal saya sempat bertanya kan ke
Anda gitu, terutama ada mahasiswa misalnya ya, Anda sekarang usia 20-an dengan ketika Anda SD, apakah cara berpikir dan kemampuan Anda tuh sama? Pasti beda. Kenapa sekarang beda? Karena sekarang berbeda dengan ketika Anda SD. Ya kan ada usaha, kan bertumbuh gitu kan, kemudian belajar di sekolah, dari pengalaman hidup sehari-hari, sehingga sekarang menjadi lebih terampil, lebih mungkin wawasannya lebih luas gitu dalam kehidupan bersosial, bermasyarakat misalnya ya. Atau misalnya orang yang usia 40-an, misalnya kalau ditanya ketika dibandingkan ketika waktu usia 20-an, oh pasti beda, pasti berubah. Kalau nggak berubah celaka. Jadi perubahan itu suatu niscayaan gitu ya. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah, jadi Jepang itu dulunya nggak begini. Nah, kalau gitu, kenapa sekarang bisa berubah menjadi seperti sekarang yang kita kagumi gitu ya? Itu melalui proses apa, usaha apa? Itu semuanya tuh, jadi perubahan itu bukan terjadi secara natural. Natural itu misalnya sayur misalnya yang ada santannya, misalnya ditaruh di udara terbuka yang hawa panas gitu ya, ditaruh berapa jam basi gitu ya, itu terjadi secara natural. Tapi namanya manusia berubah dari yang tadinya tidak disiplin menjadi disiplin, itu bukan secara natural, secara alamiah, itu memang perlu usaha dan perlu proses ya, proses panjang. Nah, proses panjang itu yang sebetulnya ingin saya bahas ya. Ini sebetulnya sudah saya bahas di buku Seikatsu Kaizen. Jadi prosesnya sebetulnya lama ya, nggak dimulai di tahun 1964. Sebetulnya jauh ya, dari tahun 1920-an gitu sudah mulai, tapi di tahun 1964 ini suatu momentum ya, sehingga dilakukan secara intensif gitu ya. Jadi jauh lebih jor-joran gitu lah ibaratnya, lebih jor-joran dan dampaknya lebih besar ya. Jadi perubahan itu memang sejak zaman Meiji, akhir zaman Meiji, kemudian diakselerasi ya, dipacu ya menjelang Olimpiade Tokyo. Nah, kemudian makna Olimpiade yang tadi sudah sempat disinggung gitu, ini bukan hanya pesta olahraga ya. Itu memang jadi mengandung ini sebenarnya gengsi gitu ya bangsa. Makanya pemerintah dan masyarakat banyak mati-matian membela gitu ya, bela-belain gitu lah ya. Nah, di Jepang ini Olimpiade Tokyo itu tahun 1964 itu maknanya apa? Nah, kalau kita tarik tahun 1945 itu Jepang kalah perang. Dan ya hancur ya, Hiroshima dan Nagasaki hancur ya. Kemudian banyak industri yang hancur, tapi nggak seluruh Jepang hancur ya. Cuma beberapa bagian saja ya. Tapi intinya Jepang kalah perang. Karena kalah perang kan berarti ya mesti membangun lagi gitu, rekonstruksi namanya pasca perang ya. Nah, di tahun 1950-an sebenarnya industri dan ekonomi mulai bangkit ya. Dan mulai bangkit itu menandai juga itu kontribusinya bagi masyarakat Jepang adalah orang Jepang mulai merasa percaya diri lagi. Ya, bahwa kita bisa gitu ya, kita bisa bangkit menjadi bangsa yang misalnya secara ekonomi dan industri teknologinya bisa setara dengan negara-negara maju, sehingga kita tidak lagi dihina oleh negara-negara maju gitu ya. Nah, di situ rasa percaya dirinya mulai bangkit kembali ya, dan ingin menunjukkan bahwa Jepang itu mampu. Nah, salah satu cara gitu ya, medium gitulah untuk menunjukkannya itu adalah Olimpiade. Karena Olimpiade itu berskala internasional. Ya, jadi pesta olahraga internasional kalau bisa diselenggarakan dengan baik ya sukses, itu akan menunjukkan kepada dunia bahwa Jepang itu sudah sukses gitu ya, pulih ya dari kekalahan perang. Jadi disitulah jadi penyelenggaraan Olimpiade itu memang jadi semacam indikator gitu ya. Makanya Indonesia juga gitu kan, karena katanya ada wacana tahun 2032 ya, Indonesia ingin apply gitu ya, mengajukan diri sebagai tuan rumah penyelenggaraan gitu ya. Nah, di tahun 1959 ya, dalam pertemuan rapat IOC, International Olympic Committee, itu Tokyo ditetapkan sebagai penyelenggara Olimpiade tahun 1964. Nah, begitu diputuskan ya, agenda berikutnya, pemerintah dan masyarakat mulai bersiap-siap gitu untuk menyambut ya. Ya, kalau mungkin teman-teman yang di Sulawesi mungkin terlalu jauh dari Jakarta. Jakarta waktu tahun 2018 itu menjadi tuan rumah dari ini ya, Asian Games. Nah, sebelum Asian Games itu MRT ya, kereta bawah tanah gitu, KTC-nya dikebut ya. Kemudian pokoknya jalan protokol itu dipercantik. Jadi intinya itu semacam kayak gengsi gitu ya. Karena akan banyak orang asing yang datang, termasuk awam media gitu ya. Mereka kan pasti akan meliput. Apalagi zaman sekarang foto, video kan itu sangat cepat sekali, mudah sekali diambil kemudian diviralkan ya. Jadi kalau misalnya kumuh misalnya itu kan malu-maluin ya. Nah, jadi ini sesuatu yang lumrah di mana-mana terjadi ya. Nah, di Jepang di tahun 1962 ini mulai dilakukan kampanye nasional Suru Undo gitu ya. Gerakan
untuk mempercantik ya, utsukushiku suru gitu ya, memperindah, mempercantik negeri. Jadi artinya tadinya tuh nggak cantik ya, tadinya nggak indah. Nggak indah. Kenapa? Banyak sampahnya. Ya. Banyak sampah, terus di mana di pohon-pohonnya banyak yang apa ya, coret-coret gitulah, dibangun tembok luar banyak coret-coret, pokoknya nggak indah gitulah ya. Nah ini kampanye ini ada slogannya ya, Sutezu Kawasazu Chirakasazu gitu. Stay itu artinya stay nice. Stay itu kan buang kan. Jadi maksudnya kalau ada apa-apa tuh sampah dibawa pulang, jangan dibuang sembarangan di pinggir jalan gitu ya. Kawasazu tidak merusak ya. Tidak merusak. Jadi orang Jepang tuh di zaman itu kayaknya sih banyak iseng juga ya. Public property gitu ya. Aset milik umum gitu karena mereka suka coret-coret gitu kan di tembok gitu, merusak dan sebagainya, iseng gitu ya. Chirakasazu gitu ya, tidak membuat sampah tercecer karena buang sampah sembarangan gitu ya. Ini nama kampanye Kokudo Utsukushiku Suru Undo. Ini untuk apa? Tujuannya untuk memperlihatkan buat Jepang yang indah gitu ya. Membuat Jepang itu menjadi indah, bersih gitu ya. Ini untuk memberikan kesan kepada turis. Dan ini benar-benar dilakukan. Jadi sejak itu benar-benar Jepang itu jadi bersih gitu ya. Sampai sekarang ya kita lihat pasti kalau kita teman-teman dari Indonesia kalau pergi ke Jepang tuh pasti terkesan wah bersih gitu ya. Seneng ya kalau foto-foto di Jepang ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya peran media massa. Jadi ini kampanye ini ya kenapa bisa berhasil? Ini tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat saja ya. Kalau pemerintah pusat ya instruksinya nggak akan sampai ke daerah gitu ya. Atau di pusat maunya apa, niatnya itu maunya itu belum tentu bisa sampai ke daerah gitu ya. Nah di sini Pemda berperan, kemudian media massa. Media massa kan namanya juga massa gitu kan. Perannya dampaknya sangat besar gitu ya. Mereka membuat film pendek ya tentang nyapu-nyapu gitu ya supaya membersihkan got ya. Jadi supaya nggak ada nyamuk, nggak ada lalat gitu ya. Dan itu film pendek itu film itu secara audio gitu kan dampaknya besar gitu ya. Itu diputar di bioskop sebelum pemutaran film. Ini saya kira ngerti ya. Biasanya kalau kita kalau nonton di bioskop sebelum pemutaran film pasti ada film ini ya, pemutaran film apa ya. Jadi film yang akan diputar bulan depan gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian poster himbauan bersih lingkungan. Ini saya berusaha mencari poster nggak ketemu ya. Entah kenapa nggak diupload ke internet. Jadi kalau teksnya banyak ya. Jadi bersih lingkungan. Jadi masing-masing di depan rumah sendiri ya. Ini bisa di per RT gitu lah ya. Membasmi lalat, membersihkan got, menyapu jalan, jadi supaya jangan sampai nyamuk di sekitar rumah ya. Namanya ini ya Shinsei Katsu Undo gitu ya, kampanye pola hidup baru. Terus ketika di Jepang itu kalau obong ya, mungkin biasa ngerti, obong itu seperti kalau kita mudik lebaran ya, pas obong itu wah orang yang tinggal di kota besar tuh berbondong-bondong pulang ke kampung gitu. Berarti akan banyak orang yang bepergian naik kereta ya. Nah ini para relawan itu mereka samperin gitu ya, menghampiri dan menghimbau gitulah, Bapak Ibu tolong antri ya. Ngomongnya baik-baik gitu ya, jadi supaya yang nyerobot juga malu hati gitu, atau yang buang sampah sembarangan ya itu dideketin kemudian sampahnya dipungut ya, terus dikasih tahu Pak, Bapak Ibu ini sampahnya jangan dibuang sembarangan, itu ada tempat sampah, buangnya di tempat sampah. Jadi sampai segitunya relawannya disebar, itu namanya Tabino Shinsei Katsu Undo. Ini kira-kira juga berlangsungnya sekitar tahun 1960-an gitu. Lama-lama gitu ya kalau orang udah terbiasa buang sampah di tempat sampah. Mereka kalau punya sampah, kalau pas lihat nggak ada tempat sampah, akan segan gitu untuk buang di sembarangan. Dan mereka akan simpan bawa pulang gitu ya. Karena gini loh, kalau lantai jalan tuh bersih gitu, mereka buang sampah nanti dilihat orang ya gitu ya, akan malu hati ya. Kemudian jangan meludah sembarangan ya. Jadi Jepang itu di zaman itu banyak orang meludah sembarangan ya. Begitu turun dari kereta Densha gitu. Dulu Densha tuh nggak nyaman seperti sekarang, nggak ada AC ya. Di dalamnya udah pengap. Begitu keluar tuh langsung pada meludah gitu ya. Kalau meludah kan lantai jadi kotor kan. Sampai disediakan cornernya. Kalau sekarang kan cornernya Kizen corner gitu, corner untuk orang ngerokok gitu ya, merokok ya. Dulu tuh corner untuk meludah gitu sampai segitunya, disediakan wadah untuk meludah gitu ya. Jadi sampai situ, jadi makin lama jadi orang tuh lama-lama kalau dibiasakan jadi segan. Jadi lama-lama itu akan jadi suatu kebiasaan.
Nah, kemudian itu setingkat nasional ya, tingkat Tokyo. Tokyo itu Shuto Bika Undo gitu. Kampanye karena penyelenggaranya kan di Tokyo kan. Jadi ada himbauan ya, keberhasilan penyelenggaraan Olimpiade adalah tanggung jawab bersama masyarakat. Sehingga ini kampanye melibatkan masyarakat, terutama ibu rumah tangga. Karena kalau bapak-bapak kan kerja ngantor gitu ya. Ibu-ibu di Jepang banyak jadi rumah tangga itu yang dimobilisir gitu ya, untuk kerja bakti, membersihkan lingkungan masing-masing ya. Ini ada beberapa foto yang saya berhasil dapatkan ya. Nah, ini misalnya stasiun di Jepang waktu Obong ya. Obong itu seperti kalau kita mudik lebaran tahun 1962 gitu ya. Ini kan luar biasa sampahnya gitu. Orang masih buang sampah sembarangan ya. Kemudian berikutnya, ini jalan di depan stasiun Tokyo di tahun 1962 ya. Depan stasiun ya. Ini Tokyo Eki ya, masih kelihatan ya. Yaesu kayaknya sih ya, pintu Yaesu itu sampahnya masih berserakan tahun 1962. Nah, berikutnya ini ya, berikutnya ini kampanyenya ya. Jadi ini ada volunteer ibu-ibu yang turun ke jalan gitu menghimbau ya warga. Jadi sampai bawa plakard gitu ya. Utsukushi kokudo de Olimpiku o seiko saseyo. Mari kita mensukseskan Olimpiade dengan negeri kita yang indah gitu ya. Negeri indah itu maksudnya makanya Anda jangan buang sampah gitu ya. Di sini di bawahnya ditulis nih semacam kayak asosiasi ya warga ya, Kokmi Mundo, kampanye nasional ya untuk Olimpiade. Jadi Olimpiade itu bukan cuma urusannya atlet gitu ya, atau kalau di kita KONI gitu ya. Ini urusan ini masalah ini semua kampanye melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah. Semua masyarakat, setiap warga negara Jepang itu dihimbau untuk berpartisipasi. Caranya apa? Caranya bukan di stadion ya, membersihkan lingkungannya, membantu menciptakan Jepang yang bersih, ramah, sopan, sehingga memberikan kesan yang punya manner gitu istilahnya sekarang itu ya, sopan itu ya, sehingga memberikan kesan yang baik pada orang asing ya, dia meningkatkan pamor negeri Jepang gitu. Nah, ini juga ini ibu-ibu ya, ibu-ibu rumah tangga gitu ya, dikerahkan ya, dan mereka senang ya menyapu. Ini kayaknya depan stasiun gitu ya, menyapu. Jadi setelah menyapu itu mungkin dikasih penghargaan dan mereka merasa bangga, saya telah berkontribusi ya untuk menaikkan popularitas pamor gitu ya, harga martabat bangsa gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Ini untuk ibu kota, ini Shuto Bika Juten Sagyo Jishi Hongbu ya, sampai jadi kayak posko gitu ya. Posko untuk ini penyelenggaraan ini untuk mempercantik ibu kota. Shuto kan ibu kota kan mempercantik ibu kota, nih ibu-ibu pada ini ya. Bawah sapu gitu ya, menyapu terus pakai ini bahasa Jepangnya taski gitu ya, di bahunya itu dikasih semacam kayak selendang gitu, ditulis nah ini anggota panitia gitu ya. Jadi ini volunteer semua ya. Nah, berikutnya ini juga ini poster ya. Jadi poster ya. Jadi ini bacanya Shuto Bika wa Olimpiku no Ichi Shumoku ya. Jadi salah satu pertandingan Olimpik itu adalah mempercantik ibu kota. Jadi kalau yang bertanding di cabang olahraga tertentu kan atlet kan, tapi salah satu cabang pertandingan olahraga itu adalah mempercantik ibu kota. Jadi setiap warga Tokyo itu bisa ambil bagian gitu, bisa punya andil gitu, bisa berperan ya dalam salah satu cabang pertandingan Olimpiade itu membuat kota Tokyo menjadi lebih indah ya. Jadi ini ya misalnya slogan main nih Chikiri ni shitemasu kan. Jadi membersihkan gitu ya. Nah, berikutnya ya ini tong sampah ini kelihatannya sepele ya. Jadi sebelum Olimpiade Tokyo tuh di Jepang ini setiap keluarga gitu ya. Tong sampahnya biasanya dari kayu, dan dari kayu itu sampahnya mudah tercecer dan bau gitu ya. Bau. Kalau namagomi kan yang misalnya seperti sayur gitu, daging gitu ya. Kalau udah membusuk itu kan mirip pupuk kompos gitu, bau gitu ya. Nah, dengan penyelenggaraan ini kemudian dikampanyekan ya setiap warga gitu mengganti ya dengan tong sampah plastik. Karena tong sampah plastik itu bisa ditutup dengan rapat ya. Jadi sehingga baunya itu nggak nyebar kemana-mana. Ya ini kelihatannya sepele ya, tapi bayangkan satu kota gitu, kota apalagi tempat yang padat penduduk ya. Kalau semua mengganti tong sampahnya dengan tong sampah plastik yang tertutup rapat, itu bisa mengubah kualitas udara gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya manner campaign ya, bahasa Jepangnya mana campaign gitu ya. Atau kalau bahasa kampanye apa ya, kampanye sopan santun kayaknya juga kurang cocok gitu ya. Nah, di tahun 1964 ini kan tahun penyelenggaraan ya, Kementerian Pendidikan Jepang. Jadi mengeluarkan himbauan kepada sekolah terkait kampanye nasional untuk mensukseskan Olimpiade. Jadi apa yang harus dilakukan oleh anak-anak sekolah ini diajarkan oleh guru-guru mereka ya. Kemudian masing-masing Pemda. Jadi misalnya Pemda Osaka yang saya dapat gitu ya, menyusun dan mensirkulasikan pamflet pedoman atau jutlak gitu. Jutlak artinya apa yang harus dilakukan. Jadi bukan hal-hal yang bersifat teori
teoritis gitu atau apa ya, hal yang bersifat jadi teoritis, jadi yang abstrak gitu, tapi konkret apa yang harus dilakukan ya. Jadi misalnya ya, saya mencupliknya ya, tidak merusak pohon, rambu jalan, dan pelang pemberitahuan. Jadi zaman itu orang Jepang juga banyak iseng sepertinya coret-coret gitu ya, pohon terus dibaret gitu, misalnya rambu jalan dicoret-coret gitu ya. Tidak meludah sembarangan. Ini konkret ya pelaksanaan, jangan meludah sembarangan ya. Tepat waktu, jangan ngaret ya. Memang bersikap ramah terhadap orang lain. Kemudian proaktif ikut kerja bakti. Ya. Jadi kalau sekarang kan katanya orang Jepang banyak borantia gitu, itu bukan dari zaman dulu ya, ada himbauannya. Nah, jadi ya Olimpiade 1964 itu kampanye nasional perbaikan pola hidup seluruh rakyat Jepang demi prestise nasional. Jadi kampanye perbaikan pola hidup itu memang sudah dimulai di tahun 1920 ya, tapi sepertinya itu kurang, gregetnya kurang ya, karena banyak orang merasa, ih buat apa sih gitu ya. Tapi di tahun 1964 ini memang kampanye besar-besaran karena ini mempertaruhkan nama baik bangsa gitu ya. Jadi ini benar-benar jadi akselerasi gitu ya, karena ada semuanya prestise. Jadi ibu-ibu tuh menyapu jalan itu, dari situ mereka akan merasakan saya ini pahlawan nasional gitu ya. Kemudian perbaikan infrastruktur juga dilakukan secara besar-besaran, terutama di Tokyo ya, sehingga Tokyo menjadi kinclong seperti sekarang ya. Jadi dengan perbaikan infrastruktur Jepang menjadi indah dan teratur. Kemudian manner campaign itu membuat masyarakat Jepang menjadi disiplin dan sopan seperti yang kita lihat sekarang. Ya. Kira-kira begitu ya, contohnya banyak sekali. Sayang sekali saya nggak mendapatkan poster gitu ya, dan filmnya ya, sebenarnya filmnya itu ada, tapi nggak tahu karena nggak tidak diupload ya di media sosial gitu ya. Saya kira itu ya yang materi yang bisa saya sampaikan. Kalau itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang, terima kasih ya, dan kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Ya, luar biasa. Terima kasih Susi Sensei atas penjelasannya. Ya, menarik sekali. Yang beberapa catatan saja dari saya, mungkin tidak detail secara umum, bahwa ya ternyata sejarah itu adalah perubahan gitu, dan bagaimana kita belajar dari situ itu luar biasa, dan itu pertama mengubah pandangan kita semua, mudah-mudahan. Ya, itu catatan saya, dan ternyata hal-hal sepele ketika dilakukan bersama itu ternyata membawa dampak yang sangat-sangat luar biasa, signifikan, bahkan membentuk identitas nasional. Itu hebat sekali. Susi Sensei, mohon izin, sudah ada banyak chat sebenarnya, pertanyaan di chat. Saya sudah memilih juga. Pertama saya bacakan, ini menarik, dari Widiawati, University of Education Indonesia. Terima kasih. Pertanyaannya dalam bahasa Inggris, saya singkat saja. Ada dua yang ingin ditanyakan. Yang pertama itu, bagaimana Tokyo berubah, dan benchmarknya kemana waktu itu sehingga bisa sukses. Kemudian yang kedua, mengenai barangkali tadi sudah dijelaskan, tetapi mungkin perlu dieksplor lebih dalam, peran komunitas atau pemberdayaan misalnya masyarakat gitu pada saat Kokudo Utsukushikusuru. Jadi mengenai kebijakan dan pemberdayaan masyarakat, barangkali itu dulu. Baik, kalau nggak nanti saya lupa. Baik, terima kasih ya pertanyaannya. Kalau yang pertama tuh sangat jelas, benchmark itu adalah negara-negara Eropa maju gitu, Amerika dan seperti Inggris, Prancis, Jerman. Karena yang teman-teman yang dari sastra Jepang pasti tahu restorasi Meiji. Ketika restorasi Meiji itu slogannya Bummei Kaika gitu ya. Bummei itu civilization. Waktu itu menganggap Jepang itu belum beradab. Jepang harus menjadi negara yang beradab. Negara yang beradab itu adalah negara-negara Barat, ya, Amerika, Inggris, Prancis, Jerman. Ya, jadi benchmarknya itu. Jadi Tokyo itu ya bukan hanya Jepang, Tokyo gitu ya. Pemdanya itu atau pemerintah pejabat itu selalu melihat, mencontoh, menjadikan negara-negara Barat sebagai benchmark. Kenapa negara-negara Barat itu? Karena negara Barat itu mereka sudah maju duluan. Ya, jadi sebenarnya seperti London, Paris, atau apa yang Amerika misalnya, kota New York misalnya, itu juga ada prosesnya. Dulu sebenarnya juga jorok ya. Tapi mereka berusaha untuk menata, dan itu sudah ada success story, sudah berhasil. Nah, Jepang itu mencontoh mereka. Ya, itu benchmarknya, kalau Jepang itu benchmark sangat-sangat jelas. Apa yang jadi
saya mau berubahnya menjadi seperti apa itu jelas. Ya, baik itu kemudian pertanyaan kedua itu juga saya kira saya sudah pernah menulis ya di dalam buku Seikatsu Kaizen itu ya. Itu kelas menengah. Kelas menengah toko macet, jadi misalnya setiap kota atau setiap desa gitu ya. Kalau kota kan biasanya warganya pendatang ya, tapi kalau desa gitu ya itu seringkali itu penduduknya itu memang warga yang turun temurun di situ. Dan saya kira di setiap daerah itu pasti ada namanya keluarga yang terpandang gitu ya, tokoh masyarakat ya. Nah, orang-orang itu kan mereka ya ibaratnya disegani oleh masyarakat gitu ya. Nah, mereka-mereka itu yang digandeng oleh pemerintah pusat ya untuk menjadi sebenarnya suri tauladan bagi warganya. Nah, mereka itu juga mereka merasa senang karena mendapat backing gitu, backup gitu dari pemerintah pusat ya, semacam pengakuan dari pemerintah pusat bahwa kami adalah suri tauladan gitu bagi masyarakat ya. Dan pemerintah pusat juga diuntungkan karena dengan mengkaryakan ibaratnya para tokoh lokal itu berarti warga setempat itu pasti akan lebih patuh gitu kepada tokoh masyarakat daripada orang pejabat yang dikirim dari pusat. Ya, itu yang saya kira perlu kita tiru ya. Maksudnya kita jadikan sebagai referensi, bisa jadi masukan untuk kita. Nah, terkait poin ini ya, ini juga ada seorang akademisi Amerika, sejarawan Amerika yang menulis ya tentang peran kelas menengah gitu ya di masing-masing daerah dalam membantu pemerintah mensukseskan perbaikan pola hidup. Kalau ada yang tertarik nanti bisa hubungi panitia, nanti saya akan kirimkan artikelnya, soft copy-nya ke panitia. Ini dalam bahasa Inggris ya. Ya, terima kasih Susi Sensei, Ya. bagus sekali dan sepertinya kalau ada yang tertarik silahkan menghubungi panitia, mudah-mudahan ya nanti di-share materinya. Selanjutnya Susi Sensei, sebenarnya barangkali dari presentasi tadi sebagian besar pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab, tetapi saya hanya mau supaya seperti yang saya bilang tadi, lensa kita untuk belajar, ada banyak pertanyaan senada seperti ini ya. Jadi saya bacakan saja dari Alia Jenny Viranirwana. Bagaimana cara Jepang bangkit pasca Hiroshima dijatuhi bom dan mengapa jika dibandingkan dengan Jepang, Indonesia tidak bisa bangkit sesignifikan Jepang, padahal potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya juga banyak yang berpotensi. Jadi mungkin nasihat kepada bangsa kita ini, Bu. Iya. Silakan, Ibu. Ya, jadi gini ya, kita seringkalinya bukan cuma kita ya, negara-negara Barat juga. Tadinya pikir tahun 1945 Jepang hancur, padahal yang hancur cuma Hiroshima, Nagasaki ya, dan Tokyo sebagian kota daerah pemukiman itu ya. Jepang tuh luas ya, Jepang tuh hanya Hiroshima dan Nagasaki saja. Dan kemudian Jepang kalah perang. Kalau kalah perang kan kita kesannya tuh mengenaskan sekali ya. Lah, kok bisa bangkit dalam waktu yang begitu singkat? Nah, kemudian ini sejarawan ya. Ada sejarah biasanya mereka tuh berusaha mencari tahu kenapa gitu ya. Nah, ini sebenarnya sudah ada sejarawan Amerika yang menulis ya, yang membahas bahwa ketika zaman perang itu maksudnya dari tahun 1937 ya, ketika Jepang mulai berperang dengan Cina ya, sampai dengan tahun 1945. Jepang memang kalah, tapi selama periode 8 tahun itu ya, teknologi SDM, kualitas SDM Jepang itu meningkat pesat. Ya. Jadi ketika tahun 1945 Jepang menyerah kalah, kualitas SDM, kemampuan teknologi produksi industri itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan di tahun 1937. Ya, ini mungkin ada mahasiswa saya yang udah dapat soft copy dari artikelnya. Judulnya juga sangat provokatif ya, The Useful War gitu ya, perang yang bermanfaat. Jadi sebetulnya Jepang sangat diuntungkan oleh perang itu. Ya, meskipun kelihatannya kalah ya, tapi kalah nggak apa-apa. SDM-nya ada, kemampuan teknologinya ada dan jauh lebih tinggi gitu dibandingkan dengan sebelum perang. Maka setelah Perang Dunia Kedua kemudian ada masalah hubungan internasional, Amerika membackup kita mendukung Jepang ya sebagai basis anti komunis ya di Asia, sehingga Jepang juga di backup. Dan dengan demikian kemajuan yang sudah dicapai sebelum Perang Dunia Kedua itu tinggal dilanjutkan. Ya, ini yang kaget bukan hanya kita saja, orang Amerika juga banyak yang kaget. Waktu tahun 1960-an, kok bisa? Wah, aneh bin ajaib, ini hebat banget. Wah, sakti gitu ya. Tapi itu di tahun 1970-an ya, 1970-an itu sudah ada akademisi Amerika yang sudah menulis ya, sudah meneliti dan menulis dan melihat kesinambungan
Ya, jadi berjayanya bukan dalam waktu sekejap, tapi itu suatu kesinambungan ya dari usaha-usaha yang sudah dilakukan sebelum Perang Dunia Kedua, ketika zaman Perang Dunia Kedua, dan sesudahnya. Ya. Oh ya, Ya. terima kasih banyak Sensei. Nah, Jadi ya kemudian tadi, maaf oke, ya. silakan Kemudian Sensei. Silakan, ya, silakan. kemudian kita di Indonesia nih ya, setelah Indonesia sampai dengan tahun 1950 dah ya, kita baru berhenti pengakuan kedaulatan. Jadi Belanda nggak merongrong lagi Indonesia secara militer. Tapi kalau secara ekonomi kayaknya terus-terusan gitu, dirongrong ya. Kemudian ada masalah itu ya, kita tahu bersama ya, miskomunikasi saya kira ya, miskomunikasi antar pulau gitu ya, antar tokoh di berbagai pulau ya, sehingga ya itu perpecahan gitu ya, kita sempat pecah dalam waktu yang sangat panjang ya saya kira ya, dan setelah itu banyak hal-hal yang luka lama itu belum disembuhkan. Jadi memang tugas kita tuh berat ya. Jepang ya bisa dikatakan Jepang sangat beruntung ya, kita selalu terpaku ya dengan kata kalah perang. Tahun 1945 Jepang kalah perang, kalah itu pokoknya telak gitu yang mengenaskan, padahal tidak. Nah, saya sangat merekomendasikan Anda membaca ya artikel yang judulnya The Useful War. Ini nanti saya kirim ke panitia ya. Kalau belum dikirim, tolong ingatkan saya. Ya, tolong ingatkan saya. Ya. Makasih banyak, Susi Sensei. Panitia, tolong diingatkan juga saya, karena saya juga terus terang tertarik sekali dengan melanjutkan pertanyaan. Ada lanjut Sensei dari Rifki Prasetya. Terima kasih banyak atas pemaparan dari Susi Sensei. Izin bertanya. Jadi Rifki Sang bertanya mengenai, jadi pastinya banyak peran yang harus pemerintah lakukan untuk memeriahkan acara mereka. Nah, tetapi pertanyaan dari Rifki Sang adalah, apakah di balik kesuksesan penyelenggaraan Tokyo Olympic di tahun 64, apakah alasan terkuatnya itu orang Jepang ingin memperbaiki keadaan mereka saja, gitu. Nah, yang pertanyaan kedua, terus di balik kesuksesan tersebut, apakah juga ada cerita kegagalan atau yang lain gitu, Sensei. Jadi bukan hanya melulu cerita kesuksesan mungkin. Nah, pastinya di balik itu ada. Ini menarik sekali pertanyaannya. Pasti. Silakan. Iya, benar menarik. Iya, kalau semua dicerita yang sukses itu mah propaganda gitu ya. Ya, betul. Ya, jadi tahun 1964 itu ya. Nah, ekonomi Jepang sebetulnya dari tahun 1955 itu bisa dikatakan sudah mulai on the track gitulah ya, sudah pulih kemudian menuju ke pertumbuhan gitu ya. Jadi sekitar tahun 1960 itu sebetulnya industri ekonomi Jepang itu sudah mulai bangkit ya. Tahun 1960 ya, mungkin ada teman-teman yang tahu ya, Jepang itu masuk ke era pertumbuhan ekonomi tinggi. Ekonomi tinggi itu maksudnya pertumbuhannya bisa 8-10% gitu ya. Itu kan membuat orang tuh merasa, masyarakat pada umumnya jadi optimis ya, bahwa kedepannya hidup kita akan menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Nah, itu berarti dalam suasana euforia atau optimis ya, masyarakat pada umumnya optimis ya. Karena optimis, dalam kondisi suasana optimis, kemudian pemerintah mengajak, ayo kita tunjukkan ke dunia bahwa kita bangsa Jepang adalah bangsa yang hebat gitu. Itu saya kira lebih mudah. Ya, mungkin agak beda dengan kita sekarang ya. Saya kira sekarang mungkin orang Indonesia yang optimis ya, itu hanya mungkin kelas sosial tertentu ya. Masyarakat dalam jumlah persentase yang cukup tinggi sebetulnya tidak optimis ya, tidak merasa bahwa nanti kehidupannya akan menjadi lebih baik. Jadi saya kira itu ya, pembenahan sosioekonomi, ekonomi sangat penting. Ya kan? Jadi misalnya orang yang misalnya kerja sebagai karyawan kontrak yang tidak tahu apakah kontraknya nanti diperpanjang, kalau tidak diperpanjang nanti mau makan apa gitu, mau kerja di mana, makan apa. Nah, itu pasti akan, orang-orang seperti itu pasti akan menjadi galau, ya, gelisah gitu ya. Nah, kalau orang-orang yang suasana hatinya gelisah, mau diajak seperti apa juga pasti saya kira males ya. Ya, jadi itu saya sebetulnya faktor ekonomi itu sangat menunjang ya. Kemudian negatifnya jelas ya, warga digusur. Kena gusur. Jadi ini homeless ya, gelandangan itu digusur. Ya. Kemudian daerah, jadi kotanya itu sebenarnya awalnya tata kotanya nggak betul bagus ya. Jadi artinya gini loh, seperti kalau kita di jalan di kota tua gitu ya, misalnya di Jakarta gitu, ada jalan yang kayak usus kambing gitu. Jalannya berkelok-kelok gitu, tuh kalau masuk ke dalam nggak bisa keluar lagi ya. Ya.
Dan itu yang misalnya gang-gang sempit itu yang tidak rapi, itu semuanya ditertibkan. Ditertibkan mungkin agak kasar gitu ya. Dari pemerintah tuh dari aparat tuh istilahnya ditertibkan. Tapi kalau bagi warga setempat itu mereka digusur gitu ya. Nah itu yang terjadi yang seperti itu juga banyak homeless ya disingkirkan gitu ya. Terus tata kota rumah-rumah tua gitu itu ditertibkan lah ibaratnya supaya untuk menciptakan Tokyo yang kota Tokyo yang keren di mata orang asing. Nah, orang asing itu identik dengan orang-orang dari barat. Ya. Begitu barangkali ya. Ya, makasih banyak Sensei. Panitia saya tolong dikasih tahu kalau memang waktunya sudah selesai ya, karena saya akan pastinya terus akan bertanya sepanjang tidak di stop karena kita bisa belajar bersama ya. Saya lanjut dulu Sensei ke pertanyaan selanjutnya. Tadi ada yang saya tertarik juga dengan pertanyaan ini, bagus, dari Linda Febriani. Jadi di saat manner campaign itu kira-kira yang tidak melakukan itu atau sanksinya apa, Sensei? Ya. Itu ya, ini himbauan. Ya, ini saya kira saya pernah ke Singapura ya. Kalau di Singapura itu bukan manner campaign sih, larangan peraturannya ditulis ya. Jadi kalau buang sampah sembarangan fine gitu ya. Denda berapa? Kalau minum di dalam kereta api atau bawah tanah nggak boleh minum. Kalau minum dendanya berapa itu jelas semua ya. Kalau ini peraturannya ini, kalau melanggar sanksinya ini ya, dendanya berapa itu jelas ya. Tapi kalau di Jepang itu sifatnya himbauan. Marilah kita gitu ya. Kemudian ditambahlah dengan embel-embel sebagai bangsa Jepang, sebagai bangsa yang beradab dan sebagainya gitu ya. Ditambahkan itu semacam untuk menggugah perasaan. Malu hati dong ya kalau buang sampah sembarangan ya. Itu satu. Kemudian ini ya itu memobilisir warga gitu ya. Jadi supaya saling mengingatkan. Contohnya misalnya seperti bersih lingkungan ya. Kalau kita kan ada RT RW ya, teman-teman pasti tahu ya RT RW itu sebetulnya warisan masa militer Jepang ya. Waktu Jepang menduduki Indonesia dari tahun 1942 sampai 45 itu supaya bisa mengatur administrasi kependudukan, makanya diterapkan sistem RT gitu, RT RW ya, rukun tetangga, rukun warga. Dan itu kita wariskan sampai sekarang pun kita tetap gunakan karena dianggap efektif ya. Jadi misalnya di tiap dengan antara satu RW dengan ada misalnya pemilihan RW yang paling bersih. Nah, jadi misalnya dibuatlah misalnya piala bergilir gitu. Bulan ini RW ini mendapat piala gitu sebagai RW yang paling bersih. Nah, warga itu akan merasa senang dan bangga, dan mereka tuh jadi ada muncul semacam rasa gengsi, kita harus mempertahankan kita sebagai warga RW yang paling bersih. Maka kalau ada warga di RW itu yang misalnya bertingkah laku kurang pantas gitu, buang sampah sembarangan misalnya. Nah, sesama warga itu akan menegur. Jadi dengan demikian tidak perlu lagi semuanya dari atas gitu ya, dari pimpinan gitu ya. Jadi itu akan lebih mempermudah pekerjaannya dalam manajemen gitu. Oke. Ya, makasih. kalau denda itu artinya kalau ketahuan sial kena denda. Tapi kalau misalnya melakukan pelanggaran, kalau nggak ada yang lihat ya udah lolos gitu kan. Jadi nggak ada kesadaran, nggak ada semacam kata orang internalisasi gitu, nggak ada internalisasi nilai gitu ya. Ya. Oke, Sensei, terima kasih atas penjelasannya. Ternyata memang yang dibangun adalah ya internalisasi dan himbauan, tidak berupa paksaan yang strict sekali gitu ya, Sensei. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang bertanya juga seperti ini, Sensei. Sebentar. Saya sebentar ke mana? Yang bertanya, sebentar saya cari yang sudah saya ini tadi. Jadi saya tidak saya hafal pertanyaannya. Langsung saja dia bertanya bagaimana, apakah kampanye atau kebijakan saat itu juga berpengaruh ke bahasa yang digunakan saat itu misalnya di Tokyo, Sensei. Itu pertanyaannya, inti pertanyaannya itu. Apakah berpengaruh ke bahasa? Itu, Sensei. Kalau ini yang mana campaign gitu ya. Jadi misalnya ketika bertegur sapa gitu ya.
Slogannya pokoknya intinya harus sopan ke orang, kalau ketemu harus tegur sapa, jangan cemberut gitu ya, jangan kalau misalnya kesenggol gitu, kesenggol itu langsung maki-maki. Kalau kita di Indonesia ya bukan pada umumnya sih Begitu ya. ini kalau misalnya kita naik motor atau naik mobil gitu, kalau keserempet gitu ya, yang lebih galak yang benar gitu. Kadang-kadang yang salah dia lebih galak gitu ya. Nah ini Jepang sebetulnya juga kita nggak bisa ngatakan manusia tuh pasti berubah gitu ya. Sehingga saya waktu saya baru ke Jepang gitu ya, kuliah di Jepang tahun masih zaman Showa gitu ya. Zaman Showa tuh zaman dahulu kala. Kita pernah tuh naik sepeda, lihat orang tuh di jalan trotoar gitu naik sepeda. Ada yang naik sepeda di depan, ada yang jalan gitu. Terus yang naik sepeda nabrak orang yang pejalan kaki di Jepang ya. Pejalan kaki di depan ya. Yang membuat saya kaget tuh ya, yang ditabrak sama yang nabrak sama-sama bilang sumimasen tuh ya. Saya kaget, loh kok bisa ya? Katanya, oh ya kalau yang nabrak benar, itu, benar sekali. yang nabrak bilang sumimasen kan, maaf ya saya nabrak kamu ya. Terus yang ditabrak itu sumimasen katanya saya menghalangi jalan kamu ya. Ya, itu diajarkan begitu, tapi saya nggak begitu yakin sekarang masih ya, karena sekarang tuh hidupannya jauh lebih keras. Jadi waktu saya kuliah di Jepang itu masih akhir zaman Showa itu ketika zaman damai gitu. Zaman damai itu artinya kondisi ekonominya sangat baik gitu ya. Jadi banyak orang yang nggak terlalu perhitungan ya ke orang lain. Kalau sekarang kondisinya sudah berubah gitu ya. Tapi ya intinya sebelum kampanye ini ya yang namanya orang Jepang itu apalagi di kota besar kan hidupnya keras. Gitu yang namanya apa ya misalnya naik mobil lawan arah ya. Ya kan kalau satu arah lawan arah ya. Itu dulu ada mahasiswa saya yang bilang, oh di sini banyak yang naik motor lawan arah. Di Jepang mah nggak ada. Saya bilang ada. Bahasa Jepangnya gyakuso. Ya, gyaku itu hantai kan, so itu hashiru, gyakuso. Kamu cek deh di Google dah. Ada sama di YouTube juga ada foto nih ya orang gyakuso gitu naik mobil di tol bola ya. Maut itu di tol itu bisa gyakuso, gila. Ada sih ya. Parah. Jadi yang nyerempet gitu ya, yang apa ya? Yang ngebut tuh ya, yang ngebut waktu tahun 1960-an ya. Jadi ketika setelah Olimpiade Tokyo bawa mobilnya tuh gila-gilaan itu ya. Itu di Jepang tuh ketika tahun 1960-an tuh juga ada taksi. Itu namanya taksi kamikaze. Ya, kamikaze itu artinya pasukan berani mati. Benar itu supir bawa mobilnya tuh seperti supir angkot di Jakarta tuh kayak pasukan berani mati itu ya. Gitu. Yang naik angkotnya tuh sport jantung. Jepang juga ada. Ya kalau nggak percaya bisa cek di Google gitu kamikaze taksi gitu ya. Ada. Ya, tapi yang kemudian ya ada himbauan, ada sanksi karena itu kan bahaya kan ya. Ya sekarang sudah tertib ya. Jadi artinya tertibnya tuh bukan dari zaman dahulu kala ya. Tahun 1960-an ke sekarang sebetulnya kalau bilang lama ya 50-an tahun gitu ya, 50 tahun lebih ya. Tapi kalau kita lihat sejarah panjang ya sudah ribuan tahun, 50 tahun tuh belum terlalu lama. Ya. Terima kasih banyak Sensei. Saya lihat masih ada waktu, mohon izin masih saya baca dulu Sensei karena saya lihat ini menarik juga. Jadi ini dari Ayu. Terima kasih atas pemaparannya Susi Sensei. Saya ingin bertanya, bagaimanakah cara pemerintah dan media massa mempertahankan kebiasaan dalam tanda petik yang telah dibangun ya pasca diselenggarakannya Olimpiade Tokyo. Ini saya lihat menarik sekali pertanyaannya. Jadi memang merebut lebih mudah daripada mempertahankan. Silakan Susi Sensei. Betul. Jadi ya kalau Anda cek di Google gitu ya, yang namanya Mana Campaign itu ya sampai sekarang itu nggak pernah putus gitu ya, nggak pernah berhenti, terus dilakukan. Dan yang melakukan pelaku ya, jadi penyelenggaranya gitu, itu bukan pemerintah pusat, itu bisa Pemda, kemudian perusahaan kereta api. Ya, jadi sebenarnya JR misalnya, JR itu yang paling besar ya. Kemudian ya Chikatetsu gitu kan ya, kereta bawah tanah. Itu kan sebetulnya pengelolanya setiap kota, perusahaan per kota gitu, tidak bersifat nasional gitu. Itu mereka continue bikin poster. Ya. Itu ya, jadi Pemda misalnya kota apa gitu, kota Fukuoka, kota Osaka itu semua Pemda bikin.
ya. Semua Pemda bikin plus perusahaan ya, perusahaan juga bikin. Kemudian satu lagi yang menarik ya, kalau Anda cek di Google ya, ada di Jepang asosiasi yang namanya Kyokai gitu, asosiasinya banyak sekali. Ada satu asosiasi yang namanya Koutsu Dotoku Kyokai gitu ya, etika bertransportasi ketika di alat transportasi umum. Jadi ketika naik bis, naik kereta api gitu, itu kan alat transportasi umum gitu ya. Etikanya, bahasa Jepangnya pakai istilah dotoku. Dotoku kan sebenarnya moral kan ya. Tapi saya kira itu artinya etika ya. Itu ada organisasinya sampai sekarang masih ada, websitenya juga ada. Itu organisasi didirikan tahun 1948. Jadi Jepang baru kalah perang nih ya, dalam keadaan kacau, tapi bisa kepikiran ya mendirikan organisasi seperti itu, tujuannya untuk kampanye mensosialisasikan etiket dalam berkendaraan umum. Contoh konkretnya ngantri, jangan nyerobot, jangan buang sampah sembarangan, jangan meludah. Terus kalau kesenggol orang itu jangan langsung caci maki gitu ya, bilang sumimasen gitu. Ya, jadi ini sebetulnya upaya ini memang kampanye nasional yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat ya. Kalau pemerintah pusat saja yang turun tangan itu tidak mungkin bisa berhasil. Ya, Pemda itu sangat penting ya. Kemudian perusahaan swasta, kalau perusahaan misalnya perusahaan bis misalnya kalau di Jakarta dulu ada namanya Mayasari ya, PPD gitu ya. Atau Transjakarta ya kalau sekarang. Kemudian ada ya perusahaan bus gitu ya. Itu mereka juga melakukan kampanye dengan poster. Karena kalau poster itu kan secara visual kan ya lebih orang bisa lebih nangkap ya, dan semuanya himbauan. Karena kalau pemaksaan dengan denda itu akan menimbulkan rasa membangkang. Ya, mereka akan berusaha gitu ya, melanggar tapi nggak ketahuan. Kalau melanggar nggak ketahuan, wah mereka merasa menang gitu ya. Justru terpancing. Tapi ya jadi tidak dengan demikian, dengan cara persuasi, ayo dong kita kan sebagai bangsa Jepang, bangsa yang bermartabat ya jangan gitulah gitu ya. Begitu. Oke, ya terima kasih banyak Susi Sensei. Waktunya mungkin masih ada, tetapi saya akan izin membacakan pertanyaan terakhir. Setelah itu mungkin pernyataan statement terakhir dari Ibu Susi terkait kuliah umum kita ini. Saya tertarik dengan pertanyaan ini, Pipit Furisari. Jadi izin bertanya, perbedaan yang signifikan terkait upaya pemerintah Jepang atau masyarakat Jepang menyukseskan Olimpiade 64 dengan Olimpiade sekarang. Oh, sekarang ya. Nah, Aduh, mungkin belum ada penelitian ini, tapi belum. Ya mungkin bisa diceritakan agak panjang, tidak apa-apa. Jadi gini ya, Jepang itu sejak tahun 1990-an kan mulai resesi. Karena resesi masyarakatnya banyak pesimis gitu kan. Jadi untuk membangkitkan optimisme itu salah satu tujuannya ya. Kemudian tahun 2011 ya, itu kan terjadi gempa di Tohoku ya, di Jepang Utara. Terus setelah itu kan gempa jadi banyak rakyat Jepang tuh merasa pesimis. Nah, supaya rakyat Jepang tuh merasa optimis, waktu itu Perdana Menteri Abe ya, Shinzo Abe itu dengan timnya itu berusaha menggolkan supaya Tokyo ditunjuk ya sebagai penyelenggara. Nah, itu kampanyenya di tahun 2013 dan berhasil. Jadi sejak itu jadi dikampanyekan bahwa kita akan bangkit kembali sebagai bangsa yang berjaya, kita akan menyelenggarakan Olimpiade gitu ya. Dan memang sejak itu ya, jadi pemerintah Abe mungkin teman-teman ada yang mengikuti gitu, membuat kebijakan depresiasi yen ya, yen jadi murah. Kalau yen jadi murah, maka orang asing yang jalan-jalan ke Jepang itu jadi gampang untuk merasa, wah Jepang tuh nggak terlalu mahal gitu ya. Nah, sampai dengan tahun 2019 yang menjelang COVID, memang jumlah turis asing ya yang datang ke Jepang itu luar biasa ya. Dari tahun 2012 kalau nggak salah saya punya datanya tahun 2000 berapa ya. Dari 5 juta bisa sampai lebih dari 30 juta orang ya. 30 juta maksudnya orang dan kali, kan ada orang setahun 2 kali misalnya ke Jepang ya. Nah, tadinya ditargetkan tahun 2020 itu karena ada Olimpiade ya, akan ada Olimpiade, maka ditargetkan 40 juta turis asing yang datang ke Jepang. Itu kan rezeki gitu loh yang buat masyarakat Jepang itu ya, para pedagang gitu kan. Nah, ya, tapi sialnya tahun 2020 karena ada COVID, kemudian mundur 1 tahun, tahun ini pun akhirnya diputuskan tanpa penonton. Ini sebetulnya tragis ya, tanpa penonton ya. Benar sekali. Iya. Ya, silakan. Jadi saya termute. Ya, last statement atau apa-apa yang mungkin wrap up dari kuliah kita ini,
Silahkan Susi Sensei mungkin memberi Baik, baik. Sebetulnya, baik. Terima kasih. Jadi hari ini kan kita bahas tentang Olimpiade Tokyo tahun 1964. Ini kan sebetulnya cuma satu studi kasus ya, satu kasus gitu ya. Bahwa yang namanya perubahan ini tadi saya masukkan, dicantumkan di slide saya yang pertama ya. Sejarah itu perubahan ya. Jadi jangan sampai kita jatuh ke dalam kondisi pemikiran suratan takdir ya. Memang Jepang ditakdirkan begitu, Indonesia ditakdirkan begini ya. Sebenarnya kalau kita mau berubah, kita bisa berubah. Jepang yang dulunya sebenarnya nggak kalah parahnya dibandingkan dengan Indonesia, mereka bisa berubah menjadi Jepang sekarang yang kita kagumi. Kenapa? Ya? Karena mereka berusaha. Tapi berusahanya bukan cuma di mana ada usaha, di sana ada jalan. Itu kan kayaknya terlalu abstrak ya. Harus ada benchmark gitu ya. Kita mau mencontoh siapa? Mencontoh mungkin nggak perlu mutlak ya. Misalnya dalam hal ini kita mencontoh A, dalam hal yang lain kita mencontoh B, C, dan sebagainya. Kita menentukan sendiri ya. Dan itu ya, jadi kita harus tahu caranya. Kalau nggak tahu ya belajarlah dari negara lain gitu ya. Nggak cuma Jepang sih, negara-negara lain saya kira juga bisa kita belajar dari negara lain ya. Dan yang penting saya kira optimis ya, percaya bahwa kita tuh bisa. Ya, seringkalinya tuh kita belum apa-apa kita udah pesimis duluan. Namanya juga mentalitas orang Melayu gitulah ya. Nggak mungkin lah bisa berhasil. Lah itu orang Jepang tuh ketika restorasi Meiji itu banyak sekali orang Barat itu kecewa, katanya aduh orang Jepang letoy gitu ya. Orang Jepang itu ya pokoknya gimana itu nggak ada harapan dah, ini makanya bukan bule gitu, bukan Barat, bukan Kristen, nggak mungkin sukses seperti orang Kristen, tapi mereka sudah bisa membuktikan asal mereka tidak menjadi Barat, tidak menjadi Kristen, tapi bisa belajar ya dari Barat dan dari Kristen, tetap jadi bangsa Jepang, tapi dalam hal ekonomi, masyarakat gitu ya, teknologi bisa sama majunya, bahkan lebih maju daripada beberapa negara-negara Barat. Ya. Luar biasa, Sensei. Jadi terus terang saya pribadi sangat banyak belajar dari apa yang disampaikan atau mulai dari yang ditulis Susi Sensei di buku. Terus terang kalau dikaji atau kita melihat dari sisi akademis bahwa ternyata perubahan kalau kita mengkajinya secara objektif, ilmiah, ternyata itu adalah perubahan yang sistematis, yang kemudian dirancang, dan ada langkah-langkah yang sistematis menuju ke sana gitu. Jadi Indonesia bukan tidak bisa, tetapi ya saya senang sekali tadi pernyataannya Susi Sensei, kalau mau berubah ya kita bisa berubah gitu. Dan ya harus ada benchmark, harus ada target, harus ada optimisme, kerjasama dengan berbagai pihak, dan kemudian ya jelas gitu targetannya. Barangkali itu bukan sebagai suatu kesimpulan, tetapi mudah-mudahan kegiatan seperti ini, Susi Sensei, bisa kita terus laksanakan. Karena saya pribadi berdiskusi dengan Reza Sensei, apa yang disampaikan oleh Susi Sensei itu sebenarnya mudah-mudahan kita jadi bisa terus mendorong, karena ini luar biasa. Susi Sensei 488. Tadi saya lihat ada titik 500 peserta, ini kalau bisa luar kita biasa. Semua ya luar biasa. Jadi luar biasa, impact yang mudah-mudahan semua yang hadir kita di sini bisa merasakan bahwa itu sebagai sebuah kajian ilmiah yang bisa dilaksanakan ya. Seperti tadi mengganti tong sampah saja, kalau kita rata melakukan, why not, itu adalah satu perubahan besar gitu. Ya demikian dari saya juga. Selanjutnya terima kasih sekali lagi, dan mohon izinnya Susi Sensei untuk terus mencerahkan kita dengan apa yang sudah riset yang sudah panjang sekali dilakukan. Terima kasih banyak Sensei. Selanjutnya kami mohon maaf juga kalau ada yang kurang berkenan. Saya kembalikan ke panitia. Terima kasih banyak. Panitia, silakan di handle. Saya mute sambil saya cek lagi teman-teman yang sudah yang sudah memberikan pertanyaan, dan ya barangkali door prize saya sampaikan ke panitia. Terima kasih. Itu tadi pemberian materi dari Ibu Susi Ong dipandu sama Bapak Rudi.
menuju ke agenda berikutnya, yaitu games, di mana pada hari ini kami akan memberikan games melalui website Quizizz. Akses link dan kode Quizizz akan kami kirimkan melalui kolom chat. Bagi 2 peserta teratas akan mendapatkan door prize juga. Silakan panitia bisa dikirim. Bisa silakan langsung diklik linknya. Kita akan nunggu sampai Absennya dari mana tuh? Absen baik, kita mungkin nunggu sampai 100 orang dulu, habis itu baru dimulai kuisnya. Ya, sebentar lagi akan dimulai. Kuisnya sekarang dimulai. Anas menjadi skor. Di urutan pertama sudah ada Ayu Nur Asi. Dilambung oleh Stefani, kemudian Syafiq. Ayu Nur Asi bangkit lagi kembali ke atas. Untuk sekarang di peringkat 1 dan 2 ada Chan dan Muhammad Reza Pahlevi. Santi Syahruni di peringkat pertama. Question. Saya mau. Peringkat pertama masih dipegang oleh Santi Syahruni.
Santi Syahruni dan Muhammad Reza Pahlavi bertarung sengit. Saya Leka. Ya, ranking pertama ada Santi Syahruni dan peringkat kedua ada Muhammad Reza Pahlavi. Terima kasih atas partisipasinya. Bagi peserta yang berada di peringkat 1 dan 2 bisa menghubungi kontak person yang tertera atau panitia yang berada di dalam grup peserta. Kemudian saya juga akan membacakan siapa yang akan memenangkan door prize dari pertanyaan sesi tanya jawab. Atas nama Alia Jenny Fira Nirwana. Kemudian yang kedua Widiawati dari Univ of Education Indonesia. Dan yang ketiga Rifki Prasetya. Bisa langsung kontak ke para panitia. Terima kasih. Baiklah, kita sudah di penghujung acara pada hari ini. Kami segenap panitia kuliah umum mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dan kami memohon maaf apabila pelaksanaan kegiatan ini terdapat banyak kekurangan atau ada kata-kata yang salah baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga kuliah umum yang baru saja kita ikuti dapat menambah wawasan serta pemahaman kita mengenai sejarah Jepang dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan diri sendiri, serta menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari penularan COVID-19. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Otsukare sama deshita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Arigatou gozaimasu. Peserta yang belum absen bisa langsung isi absennya melalui linknya. Arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak. Mohon bantuan panitia untuk men-share artikel yang bahasa Jepang yang dibicarakan oleh Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Yoroshiku onegai shimasu.